Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Mufarika M. Nur dengan NIM 29025000008 dari kelas A Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan membahas materi manajemen pemasaran tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi dan pemasaran terbagi atas 4 bagian, yaitu pertama, sistem informasi pemasaran. Yang kedua, sistem akuntansi intern. Yang ketiga, sistem penyelidikan pemasaran. Dan yang keempat, sistem riset pemasaran. Pertama-tama, materi yang saya akan bahas tentang sistem informasi pemasaran. Ada 3 kecenderungan, sehingga informasi pemasaran sangat penting untuk kebutuhan pemasaran dalam perusahaan, yakni 1. Perubahan pemasaran lokal menjadi pemasaran wilayah nasional maupun internasional. Yang kedua, beralihnya dari kebutuhan pembeli menjadi keinginan pembeli. Yang ketiga, peralihan dari pesaing harga ke pesaing bukan harga. Dengan berdasar informasi pemasaran tersebut, dikembangkanlah rencana-rencana dan program-program untuk memenuhi arus pemasaran yang terus kembali memasuki lingkungan pemasaran. Materi kedua yaitu tentang sistem akuntansi intern. Sistem akuntansi intern merupakan sistem yang dibuat untuk menyajikan laporan keuangan termasuk di antara mengenai pemesanan, penjualan, biaya inventaris, harta, piutang, utang, modal, dan lain-lain. Untuk mempercepat waktu pelaporan penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, pertama, manajer penjualan membuat laporan harian untuk tiap daerah penjualan. Yang kedua, menerima gambar video display di mana pejabat pemasaran telah mengetahui angka penjualan dalam beberapa detik saja setelah penjualan dilakukan, yang berisikan angka penjualan sekarang, inventaris setiap merek, dan ukuran pembungkus. Ketiga, jawaban on the spot atau di tempat. Caranya, pejabat pemasaran langsung menanyakan kepada wakil penjualan yang berada di pusat komputer. Materi ketiga yaitu tentang sistem penyelidikan pemasaran. Sistem akuntansi intern memberikan data akibat-akibat, sedangkan sistem penyelidikan pemasaran memberikan data tentang kejadian-kejadian yang dapat digunakan sebagai bagian dari pemasaran. Sistem penyelidikan pemasaran dapat diartikan bagaimana cara pejabat perusahaan secara up-to-date diberitahukan mengenai keadaan perubahan baik di lingkungan makro maupun lingkungan tugas kerjanya. Adapun penyelidikan atau pengamatan lingkungan itu adalah sebagai berikut. Pengamatan tidak terarah. Maksudnya, informasi yang diperoleh tanpa diperkirakan secara khusus oleh pengamat. Yang kedua, pengamatan bersyarat. Maksudnya, menyikapi terarah tetapi tidak dilakukan penyelidikan secara aktif. Penyelidikan tidak formal. Dalam memperoleh informasi khusus, dilakukan secara usaha terbatas dan tidak teratur. Dan yang keempat, penyelidikan formal. Suatu usaha yang diikuti mengikuti suatu rencana, prosedur, dan metode yang telah disusun terlebih dahulu untuk memperoleh informasi khusus. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang sistem riset pemasaran. Untuk kebutuhan studi khusus mengenai permasalahan peluang pemasaran memerlukan untuk diadakan riset pemasaran, dilakukan suatu survei pasar, pengujian preferensi produk, ramalan penjualan tiap daerah pemasaran maupun tentang kemampuan iklan. Pada Departemen Riset Pemasaran yang formal, perusahaan dikepalai oleh seorang manajer riset pemasaran yang dipandang sebagai anggota tim utama dalam perusahaan. Pada perusahaan kecil, Departemen Riset Pemasaran terdiri dari beberapa ahli riset profesional. Sedangkan perusahaan yang lebih besar, terdapat banyak pegawai ahli pemasaran yang terdiri dari ahli survei, ahli statistik, ahli mengenai tingkah laku pasar, baik industri maupun pelanggan. Sekian dari saya. Semoga dengan membahas materi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila saya ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan materi tersebut, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.